Rekap alur cerita EXO Kitty Season 1 Episode 1. Karakter utama kita adalah Kiddy, alias adik dari Lara Jean. Kiddy sekarang sudah beranjak dewasa dan sudah punya pacar bernama Daehan. Sayangnya hubungan mereka harus terpisah jarak yang jauh. Dae sendiri berada di Korea Selatan. Untuk itu Kiddy yang sangat merindukan pacarnya itu, akhirnya memutuskan untuk mengikuti pertukaran pelajar di Korean Independent School of Seoul, alias KISS, di tempat di mana dia bersekolah. Ia sangat senang ketika mendapat kabar kalau ia diterima oleh KISS. Dan dengan presentasi yang sangat serius, ia membujuk ayah dan ibu tirinya untuk memberikannya izin. Terlebih ia berkata kalau ia ingin belajar budaya mereka dan lebih mengenal tentang Ifsong, almarhumah ibunya yang telah meninggal saat dia masih bayi. Pasalnya ibunya juga alumni dari KISS. Ayahnya yang sempat keberatan pun jadi luluh dan memberikannya izin. Kitty tiba di bandara, menunggu keberangkatan. Di sana dia ditabrak oleh Minho yang bersikap tak acuh. Minho juga merupakan siswa KISS dan ingin terbang ke Korea. Kemudian Kitty menulis pesan kalau ia tidak sabar ingin mengejutkan Dae tentang kepindahannya pada pesta penyambutan di sekolah. Sesampainya di Korea, Kitty ketinggalan bus sekolah dan memutuskan untuk pergi ke KISS dengan transportasi umum. Namun sayangnya ketika akan menyeberang, ia tertabrak sedikit oleh mobil Yuri. Yuri sendiri adalah gadis manja kaya raya. Yuri mengatakan kalau ia juga bersekolah di KISS. Yuri lalu memberinya tumpangan dan di sana mereka mengobrol. Yuri cukup salut dengan Kitty yang pindah dari Amerika ke Korea demi orang yang dicintainya. Sayangnya kisah cinta Yuri sendiri cukup rumit. Beralih ke Dae yang sedang dipanggil oleh pihak sekolah, karena lagi-lagi ia bermasalah dalam pembayaran biaya sekolah. Pihak sekolah tidak dapat membantunya lagi, dan dia diberi waktu untuk membayar paling lambat malam ini. Di sini dia tampak kesulitan. Kitty dan Yuri sampai di sekolah. Yuri tampak kecewa karena pesannya belum juga dibalas oleh pacarnya. Dan kemudian ia pergi ke ruang kepala sekolah, yaitu Nyonya Lim Jina, yang merupakan ibunya sendiri. Ibunya menanyakan hubungannya dengan Juliana, teman wanitanya yang ketahuan sangat dekat dengannya. Namun ia berkata bahwa Juliana hanya teman yang membantunya untuk dekat dengan pacarnya, yaitu seseorang yang tidak akan ibunya restui. Tapi ia berjanji akan mengenalkan orang tersebut malam ini. Kitty bertemu dengan kepala sekolah. Dari namanya Kitty tahu kalau Ibu Jina adalah teman mendiang ibunya. Namun ketika Kitty memperkenalkan diri sebagai anak dari Ifsong, Ibu Jina mengaku tidak mengenal ibunya, dan ini tampak mencurigakan bagi Kitty. Kitty sampai di kamar asramanya. Ia lalu menelpon ayahnya memberi kabar kalau ia telah mendarat dengan selamat. Ia kemudian tertidur dan seketika hari sudah malam. Sudah waktunya ia pergi ke pesta penyambutan. Dandanan sudah rapi dan ia tidak sabar untuk memberi kejutan pada pacarnya Dae yang tak pernah ia temui sejak awal pacaran, yang mana sudah 4 tahun. Di sana Kitty bertemu dengan Minho dan temannya yang bernama Q. Minho masih bersikap tak acuh sedangkan Q bersikap sangat manis pada Kitty. Ternyata Minho dan Q juga merupakan teman dari Dae. Kitty sangat senang ketika akhirnya ia bertemu dengan Dae. Mereka berpelukan dan Dae tampak bahagia. Tapi sayang seketika hal berubah drastis. Ketika Yuri menghampiri mereka dan mengatakan kalau Dae adalah pacarnya. Rekap alur cerita EXO Kitty episode 2. Episode 2 dimulai dengan Kitty yang keluar dari pesta penyambutan. Di sana dia bertemu Alex, guru muda yang baru bergabung di KISS. Ia sempat salah mengira kalau itu adalah Dae. Ketika tersadar ia jadi heran kenapa Dae tidak mengejarnya. Lalu ia memutuskan untuk kembali masuk ke pesta mencari tahu jawabannya. Sementara Dae tidak mengejarnya karena Yuri melarangnya. Dae adalah milik Yuri malam ini. Yuri mengenalkan Dae sebagai pacarnya, berpura-pura agar ibunya tidak mencurigai hubungannya dengan Juliana. Dan sebagai imbalan, Yuri menuntaskan tunggakan biaya sekolah Dae. Kitty yang masuk ke pesta lagi menanyakan Q dan Minho di mana Dae berada. Di sana Kitty memperkenalkan dirinya sebagai pacar LDR dari Dae. Minho dan Q tersadar kalau Kitty adalah teman pena dari Dae. Dan mereka bertiga sebenarnya sudah saling kenal dari cerita-cerita Dae tentang masing-masing dari mereka. Kitty lalu menghampiri Dae untuk meminta penjelasan, tapi Dae belum dapat menjelaskan situasi yang sebenarnya.
Sementara itu Yuri terlihat agresif menunjukkan kalau dia adalah pacarnya. Ayah Yuri yang melihat itu pun terkejut melihat putrinya memacari putra dari supir mereka. Kitty yang patah hati memutuskan untuk meninggalkan pesta dan berencana pulang ke Amerika keesokan harinya. Ketika sedang menenangkan diri di kamarnya, ia mendengar suara murid-murid lain yang satu ruangan asrama dengannya, yang ternyata adalah Minho, Q, dan D. Minho berprasangka kalau Kitty sengaja masuk ke kamar mereka untuk mendekati dirinya. Minho terlalu percaya diri kalau banyak gadis yang menyukainya. Kitty pun menunjukkan berkas bukti kalau memang pihak sekolah yang menempatkannya di kamar itu. Akhirnya mereka berkesimpulan kalau ini adalah kesalahan pihak administrasi yang mengira kalau Kitty adalah laki-laki, karena namanya Song. Ketika dia ingin menjelaskan semuanya, Kitty sudah tidak mau lagi mendengarkan. Ia meminta D untuk mengembalikan kalung pemberian ibunya yang ia berikan pada D ketika ibu D meninggal. Namun D berkata kalau kalungnya berada di suatu tempat. Kitty kecewa karena mengira D tidak menjaga kalung berharga itu dengan baik. Ia pun masuk ke kamarnya dan mengusir D. Keesokan harinya Kitty ingin berangkat ke bandara. Namun di tengah perjalanan keluar ia melihat tempat-tempat di mana ibunya pernah berfoto. Ia jadi ingat kalau alasannya terbang sejauh ini bukan hanya demi D, tapi juga untuk lebih mengenal ibunya. Dan ia merasa lebih dekat dengan ibunya ketika berada di sekolah ini. Akhirnya Kitty memutuskan untuk tinggal. Sementara Yuri yang mengira kalau hubungannya dengan D hanya bertahan 1 malam, karena orang tuanya tidak akan setuju dan akan memintanya putus, ternyata salah. Ayah Yuri yang sedang terkena skandal karena telah kasar dengan karyawannya, ingin memperbaiki citranya di depan publik. Jadi ia berpura-pura merestui hubungan D dan Yuri, serta berbaik hati memberikan D kesempatan untuk magang di perusahaannya, yaitu Hotel Han. Sementara Kitty mengamati perilaku D selama konferensi pers. Ia melihat kalau D tertekan dan menghindari kontak fisik dari Yuri. Di sini Kitty jadi meyakini kalau D dan Yuri hanya berpura-pura pacaran. Rekap alur cerita XO Kitty episode 3. Episode 3 dimulai dengan memperlihatkan D yang sedang membaca surat perjanjian yang dibuat oleh ayah Yuri. Karena ayah Yuri berasumsi kalau D dan Yuri memang berpacaran. Sung Jin meminta D untuk menandatangani NDA untuk melindungi putrinya. Adik perempuan D dengan semangat menanyakan kabar percintaan kakaknya. Sementara ayahnya cukup khawatir mengetahui putranya menjalin hubungan dengan Yuri dan viral di media. Tapi D meyakinkan kalau semua baik-baik saja. D melihat sepatu adiknya yang rusak, namun adiknya berkata tidak apa-apa, karena ia juga sudah terbiasa diolok-olok oleh teman-temannya. D sedih dan berniat membelikan sepatu baru dari uang hasil magangnya. Pagi ini Kitty bersiap ke sekolah, dan ia mulai akrab dengan Q. Sementara Minho masih bersikap dingin dengannya dan ingin melaporkan Kitty ke sipir asrama agar ia dipindah. Namun D melarangnya. Kitty lalu mengajak D berbicara lagi tentang Yuri dan kenapa D berpura-pura kaya selama ini. D menjelaskan ia malu akan kondisinya dan takut Kitty meninggalkannya. Namun Kitty berkata ia tak pernah mempermasalahkan itu. Dan lagi-lagi ketika ingin membahas Yuri, mereka disela dengan jam masuk sekolah yang sudah mepet. Beralih ke Yuri, ia masih mencoba menghubungi Juliana yang secara tiba-tiba menghilang. Pesan Yuri padanya tidak terkirim. Kilas balik menunjukkan asisten rumah tangga Yuri melihatnya sedang bermesraan dengan Juliana. Di sekolah, D dan Yuri mencoba menunjukkan kemesraan mereka di saat paparazzi sibuk mengambil foto mereka. D menyerahkan surat perjanjian ayah Yuri dan meminta izin padanya untuk memberitahu Kitty. Namun Yuri tidak mengizinkan. Ia tidak mau ada masalah. Ia juga berterus terang kalau ia berpacaran dengan Juliana dan tidak mau hal itu dipermasalahkan orang tuanya. Sekarang saja ia harus menerima konsekuensi dijauhkan dari Juliana. Ketika sedang berjalan di lorong, tiba-tiba Yuri ditarik, dan ternyata itu adalah Juliana. Juliana menyelinap dan meminta Yuri untuk bersabar melewati tahun ini, dan ia berjanji akan kembali bersekolah di KIS. Profesor Lee menemui Ibu Gina, mengatakan kalau sepertinya Yuri meminta D untuk mengerjakan PR esai musim panasnya. Namun Ibu Gina meminta bukti untuk itu dan Profesor Lee tidak berhasil membuktikan. Ibu Gina mulai curiga dengan putrinya dan meminta Yuri menyerahkan kartu kreditnya.
Yuri sedikit kesal, tapi Ibu Gina berkata akan mengizinkannya pergi ke Islandia jika ia berkelakuan baik. Entah bagaimana Kitty sekarang dijuluki sebagai si penguntit Portland, dan tak ada satupun yang ingin duduk dengannya saat makan siang. Untungnya ada satu bangku tepat di depan Q, dan di sana Q bercerita kalau ia suka dengan Florian, tapi tidak tahu cara mendekatinya. Di kelas kimia, Kitty duduk dengan Minho, dan Minho tidak menyukai Kitty ada di sebelahnya. Ia mengejek Kitty si penguntit Portland, dan karena kesal Kitty mengejeknya balik sebagai si puppy baby, yaitu bayi yang pup di sebuah iklan, mengingat Minho adalah artis sejak bayi. Seluruh kelas mendengar ejekan Minho, ia pun malu dan kesal dengan Kitty. Setelahnya Kitty mencoba mencomblangkan Florian dan Q sangat senang ketika Florian mau duduk di sampingnya. Profesor Lee berbicara tentang nilai Kitty yang berada di bawah rata-rata. Ia meminta Kitty mengikuti kelas tutor, dan kebetulan dia adalah tutornya. Di sana mereka belajar dan tidak lama Yuri menghampiri mereka, mengatakan kalau Kitty telah membocorkan ejekan Minho. Dia kecewa karena Kitty melakukan itu. Padahal itu adalah rahasia besar Minho yang ia ceritakan pada Kitty karena mempercayainya. Dia marah dan berkata kalau hubungannya dengan Kitty tidak akan berhasil jika Kitty bersikap seperti itu. I'm sorry, but I'm with Yuri now. Ia lalu mengatakan kalau hubungannya dengan Yuri memang sungguhan. Dia lalu mengembalikan kalung dari Kitty dan pergi meninggalkannya. Q sangat senang karena berkat Kitty sekarang Florian telah mengikutinya di sosial media. Dan ketika mereka berbincang, Q tidak sengaja menjatuhkan buku foto ibu Kitty, dan sebuah tak rumah sakit terjatuh darinya. Kitty terkejut mengetahui bahwa mungkin ibunya memiliki anak di Korea pada tahun 1993, jauh sebelum dia lahir. Rekap alur cerita XO Kitty episode 4. Episode 4 dimulai dengan Kitty yang dipindahkan ke kamar di asrama perempuan karena laporan Minho. Dia sangat terkejut ketika memasuki kamar itu yang lebih terlihat seperti tempat sampah. Pasalnya teman sekamarnya adalah seorang gamer yang tidak peduli apapun kecuali gamenya. Kitty berusaha untuk bisa bertahan di sana, tapi akhirnya ia menyerah juga. Ia pun meminta tolong Profesor Alex untuk membantunya pindah, namun sayang tidak ada kamar yang kosong. Di lain kesempatan, Kitty mengobrol dengan Q, curhat bahwa dia rindu berbicara dengan D. Q pun memberinya saran untuk ikut dengan komunitas pecinta alam di mana D juga bergabung. Selain itu, Yuri juga tak suka kegiatan luar ruangan. Ini memberi Kitty kesempatan untuk dekat dengan D lagi. Namun rencana itu dirusak oleh Minho. Ia tidak suka D dekat dengan Kitty. Jadi dia memberitahu Yuri dan mereka berdua ikut mendaki juga. Di sana Yuri mencegah Kitty mendekati D dan Madison sibuk mendekati Minho. Namun saat Kitty akan terjatuh, D dengan sigap menangkapnya, membuat momen kedekatan pada mereka berdua. Yuri langsung merusak momen itu, dan berakhir dengan kompetisi lomba lari antara Kitty dan dia, menuju puncak bukit. Kitty berhasil sampai duluan, sedangkan Yuri menyusul dengan terengah. Kemudian D datang mengawasi mereka berdua. Yuri pun meminta tolong Kitty untuk mengambilkan fotonya dan D. Namun ketika memoto, Kitty menyadari kalau rumah sakit tempat ibunya melahirkan berada tidak jauh dari bukit. Ia pun langsung bergegas ke rumah sakit itu. Menyelinap masuk ke ruang arsip, mencari data kelahiran putra ibunya, dan dia berhasil mendapatkan laporannya. Ternyata bayi itu diadopsi ke Australia. Setelahnya ia tertangkap pihak rumah sakit dan terpaksa meminta bantuan Profesor Alex untuk menyelamatkannya. Ia menyadari bahwa Alex mungkin saja adalah saudara tirinya, karena kriterianya sangat pas, berdasarkan tahun lahir, tempat adopsi, dan juga ia berada di KIS. Sementara itu sesuai saran Kitty, Q mengajak Florian untuk menonton bersama. Namun ia mengundang juga sedikit teman agar tidak terlalu mencolok. Sayangnya Minho tidak peka kalau Q sedang PDKT. Ia merusak momen Q. Untungnya Florian cukup peka dan meminta Q untuk menonton lagi di lain waktu berduaan saja. Beralih ke D, ia meminta maaf pada Minho karena telah menceritakan rahasianya ke Kitty, dan Minho memaafkannya. Ia juga memberitahu kalau ia menemukan sebuah video di internet
yang menunjukkan Kitty yang sedang tidur. Rupanya video itu diunggah oleh teman sekamar Kitty yang seorang gamer itu. Mereka pun pergi mendatangi Kitty yang kala itu sedang mengobrol dengan Q tentang abang tirinya. Mereka menunjukkan video itu dan takut Kitty kembali ke kamarnya di asrama putri. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengizinkan Kitty tinggal di kamar mereka lagi. Kitty akan seruangan dengan Q dan Minho akan seruangan dengan D. Rekap alur cerita XO Kitty episode 5. Episode 5 dimulai dengan D dan Kitty yang mencoba beradaptasi untuk tinggal bersama setelah putus yang tidak mengenakan. Kitty berusaha bisa menjadi teman, tapi ia cukup kesulitan. D ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi Kitty malah beranjak pergi. Kitty dan Q pergi ke sekolah bersama, dan Kitty tidak henti membicarakan kalau Alex kemungkinan besar adalah saudara tirinya. Q lalu menyuruhnya untuk menanyakan saja langsung pada Profesor Alex, agar ia mendapat jawaban pasti. Di kelas, kepala sekolah Gina memberitahu siswa tentang betapa pentingnya perayaan Chuseok bagi orang Korea. Ketika Kitty membahas Chuseok, Profesor Lee datang memberikan hasil ujiannya yang jelek, dan menyuruhnya menggunakan hari libur untuk belajar. Karena Kitty ingin merayakan Chuseok, ia yang tidak punya keluarga di sini ingin mengundang teman-temannya yang juga jauh dari keluarga untuk makan bersama pada perayaan Chuseok. Ia mengundang Profesor Alex untuk datang agar ia bisa menanyakan langsung apakah Profesor Alex adalah abang tirinya. Kitty pergi ke supermarket sibuk membeli bahan-bahan untuk memasak hidangan Chuseok. Namun ia cukup kesulitan. Untungnya Minho juga berada di sana dan membantunya. Di sana Minho bercerita kalau ia sedang PDKT dengan seorang idol dan akan menjadikannya pacarnya. Beralih ke rumah mewah Yuri, ayah, ibu, dan Yuri sedang makan bersama. Namun bukan dengan kehangatan melainkan pertengkaran. Ibunya meminta ayahnya untuk libur 3 hari selama perayaan Chuseok. Namun ayahnya tidak bisa, berdalih ia harus bekerja untuk 300 hotel internasionalnya. Kemudian Yuri yang penasaran menanyakan apakah benar ibunya berteman dengan ibu Kitty. Ibunya menegaskan kalau mereka tidak dekat dan tampak tidak senang dengan pertanyaan ini. Di asrama, Kitty terkejut melihat Minho yang ternyata pandai memasak. Mereka berdua lalu mengobrol dan teringat D yang mungkin kesulitan melewati hari Chuseoknya, mengingat ibunya telah meninggal. Minho juga bersimpati pada Kitty yang kehilangan ibunya. Kitty berterima kasih dan akhirnya memutuskan untuk memberikan D hadiah pada hari Chuseok. Yuri memutuskan untuk menghabiskan perayaan Chuseok dengan keluarga D. Ia membawa hadiah skincare untuk ibu D. Namun D berkata kalau ibunya telah meninggal 3 tahun lalu. Di sini Yuri menyadari kalau ia tidak terlalu mengenal D. Kemudian Yuri bergabung dengan keluarga D dan mereka tampak menikmati momen itu. Sementara Kitty dan Minho juga menjadi dekat berkat perayaan Chuseok ini. Chinggusok dimulai. Kitty tak menyangka banyak sekali yang hadir. Selama perayaan ini, Madison terlihat terobsesi dengan Minho. Sementara Kitty cukup terkejut Profesor Lee juga datang. Profesor Lee berkata ia perlu mengawasi siswa-siswa di sini. Sebelum makan, Kitty membuka acaranya. Ia berterima kasih pada semuanya, lalu mengajak semua bersulang untuk ibunya dan keluarga para siswa lainnya yang sedang tidak bersama mereka. Kitty lalu mendekati Profesor Alex dan membahas tentang keluarga. Namun tiba-tiba Minho harus pergi berkencan, membuat kursinya kosong dan Profesor Alex pindah ke tempat duduk itu karena ia ingin mengobrol dengan Profesor Lee. Sementara Minho tiba-tiba sakit perut. Tampaknya ini karena ia memakan masakan Kitty yang mengandung laktosa. Minho kemudian meminta bantuan Kitty. Dan karena mak comblang adalah keahlian Kitty, ia pun berhasil membuat Lulu PDKT-an Minho untuk bertemu Minho di lain waktu. Beralih ke Yuri, dia mengantarnya ke depan untuk pulang. Yuri berkata kalau ini adalah perayaan Chuseok terbaiknya. D dan Yuri juga tampak akrab. Yuri berpamitan dan ketika berjalan keluar, seorang tukang paket datang. Yuri mengambil paket itu yang ternyata hadiah dari Kitty untuk D. Merupakan kalung ibunya dan sebuah catatan yang berisikan kalau tidak ada orang lain yang lebih mengenal D selain dirinya, dan Kitty akan selalu ada untuknya. Yuri tampak cemburu dan memutuskan untuk tidak menyampaikan hadiah dan catatan itu pada D.
Ketika Yuri sampai di rumah, dia melihat ibunya makan sendirian. Sebelumnya ia mengira kalau ayahnya akan makan bersama dengan ibunya. Dan sebelum pergi tidur, ia meminta maaf pada ibunya. Kitty lalu meminta waktu Profesor Alex untuk membahas hal yang penting. Profesor Alex mengira Kitty tahu kalau Profesor Lee adalah ayahnya. Kitty terkejut mendengar itu dan tidak dapat memproses fakta bahwa ibunya berkencan dengan Profesor Lee. Sementara Alex terkejut mengetahui Kitty adalah saudari tirinya. Episode 5 diakhiri dengan Gina yang merobek dan membakar foto dirinya dan Eve dari buku tahunan sekolah. Rekap alur cerita XO Kitty episode 6. Episode 6 dimulai dengan Minho yang baru saja bermimpi indah tentang Kitty. Namun ia bingung kenapa Kitty ada dalam mimpinya. Sementara itu, Kitty meminta Alex untuk mengungkapkan pada Profesor Lee kalau ia adalah anaknya. Namun Alex tidak mau, dia beralasan takut menjungkir balikan kehidupan orang lain. Lagi pula ia hanya ingin mengenal sosok ayah kandungnya saja. Tidak berhenti di situ, Kitty lalu menyuruhnya untuk berkenalan dengan kakak-kakaknya, Margot dan Lara Jean. Tapi Alex juga tidak mau dan menyuruh Kitty belajar untuk ujian. Setelahnya, Kitty berbincang dengan Q. Ia berkata kalau ia kesal pada D yang tidak berterima kasih atas kalung pemberiannya. Q pun lelah mendengarnya yang tak habis-habis mengeluh tentang itu. Kemudian Q menyarankannya untuk menghadiri pesta Minho dan mencari cinta baru di sana. Yuri pamit ke ibunya berkata kalau ia akan berkencan dengan D, padahal ia akan menghadiri pesta Minho sebagai DJ. Ibunya mengizinkannya pergi karena semenjak bersama D nilai Yuri membaik dan Yuri tidak terlibat masalah. Yuri lalu pergi dengan D menuju pesta Minho. Di sana ia curhat ke D kalau ia merasa bersalah karena telah membohongi ibunya. Beralih ke Minho, ia berkata kalau pestanya hanya untuk orang-orang yang ia undang, tapi ia heran bagaimana Madison bisa masuk. Kemudian seorang wanita sampai di pesta dengan tampilan yang sangat mengesankan, banyak mata yang tertuju padanya, termasuk Minho yang sangat tertarik. Ia sampai pergi berjalan ke arahnya, tapi ketika melihat kalau itu adalah Kitty, ia terkejut dan tidak jadi mendekatinya. Dia juga terpesona dengan Kitty dan tersenyum padanya. Tapi Kitty mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dari D. Kitty melihat-lihat sekitarnya mencoba mencari kandidat cintanya yang baru, namun ia masih saja terpaku dengan D dan Yuri. D melihatnya dan mencoba bicara dengannya, tapi Kitty mengabaikannya dan mengajak bicara pria lain. Kitty dan pria itu sempat berbincang dengan baik, tapi karena pria itu menjelek-jelekan Yuri untuk memujinya, Kitty menjadi kehilangan respek dan berakhir dengan membela Yuri. Yuri diam-diam mendengar percakapan mereka dan tersentuh dengan sikap Kitty. Setelahnya Yuri mengajak D berdansa untuk menghibur D yang sedari tadi terlihat sedih. D berterima kasih pada Yuri karena telah membuatnya senang. Setelahnya D menghampiri Kitty, namun Kitty yang kesal berkata kalau ia tidak tahu berterima kasih. D kebingungan mendengar itu. Kitty yang tak berhasil menemukan teman kencan akhirnya meminta Florian dan Q untuk menemaninya berdansa, tapi Q berkata kalau ia butuh waktu berdua dengan Florian. Kitty pun pergi menelpon Alex curhat tentang perasaannya. Alex mengkhawatirkannya dan langsung bergegas ke tempat pesta. Sementara Kitty ingin mengirim pesan ke Alex tapi malah salah kirim dan diterima oleh Profesor Lee. Profesor Lee yang menerima pesan Kitty tahu kalau para siswa sedang berpesta, dan bersama kepala sekolah Gina, ia pergi ke pesta itu untuk membubarkannya. Pria tadi kembali mendekati Kitty. Untungnya Yuri datang menyelamatkannya. Yuri memberi Kitty perhatian dan memintanya bergabung menonton penampilannya sebagai DJ. D mendekati Q menanyakan kenapa Kitty kesal dengannya. Q lalu memberitahu bahwa itu karena D tidak berterima kasih atas kalung yang diberikan Kitty pada hari Chuseok. Di sini D menyadari kalau Yuri lah yang mengambilnya. D mendekati Kitty dan mencoba menjelaskan kalau Yuri yang mengambil kalungnya. Tapi karena musiknya terlalu kuat, Kitty salah mendengarnya. Dan Kitty berkata kalau sekarang ia paham kenapa D jatuh cinta pada Yuri. Karena Yuri memang mengagumkan. Kitty lalu berkata kalau ia sudah siap untuk menemukan orang yang baru. Sementara Minho tampak terdiam melihat D dekat dengan Kitty, dan Madison tiba-tiba muncul mendekati Minho. Dan kali ini Minho meresponnya. Kembali ke D, ia menghampiri Yuri dan marah padanya. Tapi ketika ia berbicara, Profesor Lee dan Ibu Gina mencabut colokan speaker, dan seketika para siswa terkejut melihat mereka.
Mereka langsung kabur karena takut tertangkap. Dengan ini pesta jadi berakhir. Keesokan paginya Kitty terbangun setelah bermimpi kalau ia menyukai Yuri. Rekap alur cerita XO Kitty episode 7. Episode 7 dimulai dengan Kitty yang keceplosan kalau ia memimpikan seseorang. Kyu jadi penasaran siapa orang itu. Tapi Kitty merahasiakannya dan berkata kalau mimpi itu tidak ada artinya. Minho mengiyakan seperti ia juga pernah mengalaminya. Namun Kyu tahu kalau mereka berdua menyukai orang yang ada di mimpi mereka. Beralih ke rumah Yuri, Ibu Gina kesal karena Yuri dan De sedang diberitakan buruk oleh media, sebab tertangkap berpesta pada malam itu. Ia ingin memperbaiki citra dengan meminta Yuri pergi ke gereja bersama De. Sementara De meminta putus dari Yuri karena ia tidak ingin kehilangan Kitty karena kekacauan yang disebabkan Yuri. Yuri lalu meminta maaf karena waktu itu ia mengambil kalung Kitty, karena ia merasa takut kehilangan De yang baru saja menjadi teman baiknya. Yuri lalu mencoba memperbaiki keadaan dengan berniat mengembalikan kalung itu pada Kitty. Ia mencari Kitty di kamar asramanya, namun Kitty ketahuan sudah lama tidak tinggal di situ. Yuri langsung tahu kalau Kitty selama ini tinggal bersama De, Kyu, dan Minho. Sekolah menghukum para siswa yang tertangkap di pesta malam itu. Mereka semua ditahan selama 8 jam untuk fokus belajar. Kyu khawatir karena semenjak berkencan dengannya, nilai Florian jadi turun. Tapi Florian menenangkannya berkata ia adalah murid kesayangan Profesor Lee. Madison datang bergabung walau ia tidak tertangkap dan tidak perlu dihukum, karena ia ingin mendekati Minho. Sementara dia menanyakan Kitty apakah Yuri telah berbicara dengannya. Tapi Kitty berkata ia tidak sedekat itu untuk mengobrol dengan Yuri. Kemudian Yuri datang mengenakan kalung Kitty. Ia lalu berbicara pada De mengancam akan melaporkan Kitty yang tinggal di asrama pria jika De memutuskannya. Kitty mendekati mereka mengatakan apakah De yang memberikan kalung itu padanya. De menyangkal berkata Yuri mencurinya. Kemudian Ibu Gina datang menanyakan dari mana Yuri mendapat kalung miliknya. Kitty berkata kalau itu kalung ibunya dan Ibu Gina mengatakan kalau ia salah lalu pergi begitu saja. Namun Kitty dan Yuri curiga mendengarnya. Kemudian Profesor Lee menyusul Ibu Gina dan menanyakan kenapa ia tidak diberitahu kalau Kitty adalah putri dari If Song. Sebab Profesor Lee tahu kalau Gina dan If memiliki kalung yang sama. Tapi Ibu Gina mengatakan apakah itu penting bagi Profesor Lee dan beranjak pergi. Ketika Profesor Lee ingin ke toilet, ia mempercayakan Madison untuk mengawasi para siswa. Madison berpura-pura menjalankan amanah dengan baik, tapi ia membebaskan teman-temannya melakukan apapun, asal tidak ketahuan. Ia lalu menarik Minho mengajaknya bermain. Sementara Yuri mengajak Kitty untuk pergi ke area buku tahunan, untuk mencari buku tahunan ibu mereka. Mereka penasaran tentang kisah ibunya dan Profesor Lee. Tapi di sana buku tahun 1993 hilang. Sepertinya Ibu Gina telah mengamankannya. Kemudian mereka pergi ke ruangan Ibu Gina, mencari buku itu dan informasi lainnya. Di sana Yuri mengecek email ibunya dan tahu kalau ibunya lah penyebab Juliana dipindahkan dari sekolah. Dan ini membuatnya marah. Sementara Kitty tahu kalau Ibu Gina selama ini juga sudah tahu kalau ia adalah putri dari If Song. Yuri menyebut ibunya pembohong dan makin penasaran dengan apa yang disembunyikan ibunya. Kemudian ia dan Kitty memutuskan untuk pergi ke rumah Profesor Lee mencari buku tahunan 1993 yang belum juga mereka temukan. Profesor Lee kembali dari toilet dan ia tidak menyadari Kitty dan Yuri telah hilang dari perpustakaan. Ia lalu memberi waktu istirahat selama 1 jam untuk makan siang, dan menyuruh para siswa untuk menulis pesanan mereka. Minho tahu makanan apa yang disukai Kitty dan ini cukup mengejutkan De. Sebelum makan siang, Profesor Lee melakukan absen ulang, dan ini membuat mereka khawatir kalau Kitty dan Yuri ketahuan pergi. Florian mencoba membantu dengan berpura-pura meminjam buku pada Profesor Lee, dan Profesor Lee sangat senang karena ada siswa yang menyukai buku favoritnya. Ia bergegas pulang mengambilkan buku itu untuk Florian. Kitty dan Yuri terkejut ketika tahu bahwa Profesor Lee datang ke rumahnya. Mereka pun bersembunyi dan kemudian berhasil menemukan buku tahunan ibu mereka. Mereka membuka buku itu dan menyadari kalau yang hamil adalah Ibu Gina. Ini berarti Alex adalah anak dari Ibu Gina, bukan Ibu Kitty. Sementara Yuri mengembalikan kalung itu dan memakaikannya. Ini membuat Kitty deg-degan.
Setelahnya mereka berdua bergegas kembali ke perpustakaan lewat jalan pintas. Sesampainya di sana, Kitty bertanya kenapa Yuri mengambil kalungnya, dan Yuri mengatakan kalau ia bodoh dan tidak akan mengulanginya. Lalu Yuri meminjam Apple Watch milik Q untuk membuat panggilan penting. Dari gerak-gerik Kitty, Q tahu bahwa orang yang ada di mimpi Kitty adalah Yuri. 8 jam telah berlalu dan hukuman telah berakhir. Profesor Lee kembali mengingatkan siswanya atas konsekuensi dari perbuatan mereka. Ia lalu mengembalikan handphone mereka yang sebelumnya ditahan. Kitty bertemu Alex dan memberitahu kalau Gina lah yang mungkin mengandungnya. Sementara di luar, Yuri memutuskan date tepat di depan para paparazzi yang diteleponnya tadi. Berkata kalau dia masih mencintai Kitty. Yuri berbisik pada dia kalau sekarang dia sudah bebas, lalu ia berjalan pergi. Yuri mengirimkan pesan pada ibunya bahwa ia telah putus dari D karena ia tahu ibunya memindahkan Juliana. D kemudian mendekati Kitty menyentuhnya dengan lembut. Sementara Kitty mengabaikan mimpinya tentang Yuri dan membalas hangat sikap D. Rekap alur cerita XO Kitty episode 8. Episode 8 dimulai dengan menunjukkan D dan Kitty yang terus bermesraan. Begitu pula dengan pasangan Q dan Florian, serta Minho dan Madison. Semua yang pernah Kitty impikan sekarang sudah terrealisasi, tapi entah kenapa ia merasa ada yang janggal. Kitty ingin penjelasan tentang hubungan D dan Yuri pada waktu itu, tapi D selalu menolak untuk menjelaskannya. Tiba di hari di mana sekolah mengadakan perjalanan ke tempat terpencil Korea untuk berkontribusi pada lingkungan. Semua siswa bersiap berangkat. Di saat berjalan menuju bus, Minho memberitahu D tentang hubungannya dan Madison yang berjalan lancar, sementara Kitty curhat pada Q kalau D tidak ingin diajak berkomunikasi. Dan Q menimpali Kitty yang juga tidak ingin berkomunikasi pada D tentang rasa sukanya pada Yuri. Sementara itu, Madison sangat senang, karena berkat Minho dan ibunya, ia jadi bisa terhubung dengan artis terkenal bernama Ocean Park. Ocean Park sendiri membuat video terima kasih untuk Madison dan teman-temannya karena telah membantu memperbaiki desa neneknya yang terkena banjir. Di bus, Kitty memilih duduk bersama Profesor Alex, mengobrol tentang kemungkinan bahwa Profesor Lee tidak tahu kalau Ibu Gina hamil, dan Ibu Kitty sebagai sahabat Ibu Gina meminjamkan identitasnya untuk kelahiran Profesor Alex. Kini Kitty lebih mengenal ibunya yang ternyata sangat baik. Ia sangat bangga pada ibunya. Kemudian Kitty memberikan Alex label bayi yang disimpan ibunya, dan Alex memutuskan untuk berbicara pada Ibu Gina terlebih dahulu. Beralih ke D, ia curhat ke Yuri kalau Kitty tahu bahwa ada yang ia tutupi, makanya ia selalu menghindar ketika diminta penjelasan. Di sini Yuri berjanji akan membantu D menyelesaikan masalahnya. Yuri pun memutuskan untuk sekamar dengan Kitty. Ia berkata kalau hubungannya dengan D hanya pura-pura, untuk menutupi kalau ia gay. Ia terpaksa melakukannya karena keluarganya tak mengizinkannya menjadi gay. Kitty kesal dengan D dan Yuri yang menyakitinya, namun di sisi lain ia juga bersimpati pada Yuri yang tidak seberuntung dirinya, yang memiliki keluarga suportif terlepas dari bagaimanapun dirinya. Karena ini Kitty memutuskan untuk membantu Yuri menghubungi pacarnya Juliana, dengan bantuan Margo kakaknya. Keesokan paginya karena Yuri telah menjelaskan yang sebenarnya pada Kitty, D meminta maaf karena tidak bisa menjelaskan karena itu adalah rahasia Yuri. Tapi Kitty berharap setidaknya D menjelaskan apapun agar tidak menyakitinya. D akhirnya memutuskan untuk menebus kesalahannya dengan menyiapkan kejutan spesial untuk Kitty. Para siswa bergiat membersihkan desa, sesuai dengan tujuan mereka untuk berkontribusi pada lingkungan. Pada saat bersih-bersih, Florian sibuk ditelepon oleh keluarganya yang berebut hak asuh atas dirinya. Ia terlihat frustasi karena orang tuanya bercerai. Ia juga berkata pada Q kalau orang tuanya akan memindahkannya jika ia tidak berhasil mempertahankan beasiswanya. Florian sedih dan Q memeluknya. Setelah acara bersih-bersih selesai, Ocean Park datang mengunjungi para siswa yang menjadi relawan. Sontak mereka kegirangan menyambutnya. Terlebih lagi Madison. D mulai membuat surprise untuk Kitty dan meminta Yuri menolongnya. Yuri lalu mendandani Kitty untuk kencan tersebut, tapi Kitty malah deg-degan karena Yuri. Kemudian D datang menjemput Kitty ke kamar mereka untuk berkencan. Selain mereka, Minho juga menyiapkan kencan romantis untuk Madison. Kitty takjub dengan usaha D dan memutuskan untuk memaafkannya. Sementara Madison terlambat datang dan membangunkan Minho yang sedari tadi menunggunya. Madison berkata ia sibuk makan malam dengan nenek dari Ocean Park.
Minho kecewa karena ia tidak menjadi prioritas, padahal ia ingin meresmikan hubungannya dengan Madison. Namun Madison berkata kalau di awal ia sudah mengatakan kalau hubungan mereka tidak serius. Ia hanya suka proses mengejar Minho. Dan dengan ini hubungan mereka berakhir. Saat berkencan, De dan Kitty membicarakan hubungan mereka yang telah berlangsung selama 4 tahun. Dan bagaimana masing-masing mereka sekarang telah tumbuh menjadi orang yang berbeda. De mengatakan kalau ia tidak hanya sekedar menyukai Kitty tapi mencintainya. Kitty membalas mengatakan ia juga mencintai De. Setelah kencan, Kitty kembali ke kamarnya. Margot berhasil menemukan Juliana dan Kitty memberikan telepon dari Juliana untuk Yuri. Mereka berdua sangat senang karena akhirnya bisa terhubung kembali. Tapi entah kenapa Kitty merasa sakit ketika mendengarkan percakapan tentang betapa mereka berdua saling mencintai. Rekap alur cerita EXO Kitty episode 9. Episode 9 dimulai dengan Minho yang membahas tentang jenis-jenis hubungan. Dan setelah kisahnya dengan Madison berakhir, ia berkata pada Q kalau ia sudah siap untuk menjalin hubungan yang serius. Sementara Q curhat kalau Florian sedang banyak masalah dan Q berusaha tetap berada di sisinya. Kitty dan De terlihat sangat bahagia menjalani hubungan mereka. De meminta Q dan Minho untuk membantu Kitty belajar agar Kitty tetap bisa bersekolah di KIS semester depan, karena ujian akan berlangsung seminggu lagi. Beralih ke Alex, ia memberitahu Gina bahwa ia adalah putranya. Ia sengaja datang ke KIS untuk mengenal orang tuanya. Gina terkejut dan menanyakan bagaimana Alex bisa yakin akan hal itu. Alex lalu menjelaskan kalau ia telah melakukan tes DNA, dan itu mengarah pada Profesor Lee. Gina mengatakan kalau Profesor Lee tidak tahu kalau ia memiliki anak darinya. Dan setelah pertemuan dengan Alex, Gina memberitahu suaminya kalau ia memiliki putra dari masa lalu. Namun suaminya meminta Gina memberi uang pada Alex dan menyuruhnya pergi. Ia tidak ingin citranya rusak. Gina terlihat terbebani tapi selama ini ia selalu berusaha menjaga citra keluarga mereka. Yuri diam-diam mendengar percakapan itu dan marah pada ibunya. Ia kecewa karena ibunya selalu memprioritaskan citra daripada anak-anaknya. Ia menjauhi Alex yang ingin mengenalnya dan memindahkan Juliana karena malu kalau Yuri gay. Yuri telah lelah menjalani kehidupan palsu dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Beralih ke kamar asrama, Q membantu Kitty belajar, tapi akhirnya mereka membahas percintaan. Kitty berkata kalau ia berkomitmen penuh pada De dan berusaha menghindari Yuri. Tapi Q meragukannya. Tak lama pembicaraan mereka tersela dengan Yuri yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamar mereka. Yuri berkata kalau ia telah coming out pada ibunya, kabur dari rumah dan ingin bergabung tinggal di sini dengan mereka. Yuri curhat ke Kitty kalau ia marah pada ibunya, namun ia juga senang mengetahui bahwa ia punya saudara. Ia ingin mengenal abangnya itu. Di sini Kitty dilema. Ia sebenarnya ingin memberitahu Yuri bahwa Alex lah orangnya. Namun ia sudah berjanji pada Alex untuk tidak memberitahu. Di lain waktu, Yuri dan De membantu Kitty belajar untuk ujian. Minho lalu datang, keheranan melihat mereka bertiga yang sekarang akur setelah apa yang telah terjadi. Yuri menjelaskan kalau ia gay dan hubungannya dengan De hanya pura-pura. Serta Kitty berkata kalau ia telah memaafkan De. Minho terkejut betapa mudahnya Kitty memaafkan De, serta marah pada De yang telah berbohong. Ia berkata kalau ia tidak bisa berbohong pada teman atau orang yang ia sayangi. Mereka berlima berusaha belajar untuk ujian, tapi semua sudah kelelahan. De dan Minho pun pergi membelikan kopi untuk mereka. Di sepanjang jalan Minho bersikap marah pada De. De sampai heran kenapa Minho begitu peduli pada Kitty yang menjadi korban. Tapi sebelum sempat terjawab, perhatian mereka teralihkan pada Florian yang berduaan dengan seorang pria. Minho lalu mengambil foto mereka. Di kamar Kitty sibuk belajar sementara Yuri video call dengan Juliana. Juliana cemburu karena Yuri sering membicarakan Kitty, tinggal dengannya dan membuatkan playlist lagu untuk menemani Kitty belajar. Yuri pun meluruskan kalau Kitty hanya teman dan lagi pula Kitty straight. Kitty yang sedikit membuka headsetnya tidak sengaja mendengar pembicaraan itu. Sebelum ujian, Profesor Lee memberitahu bahwa siapapun siswa yang tampil pada pertunjukan bakat bisa mendapatkan poin tambahan untuk semester tersebut. Yuri pun menawarkan untuk mengajari Kitty tarian kipas tradisional Korea untuk berpartisipasi di acara tersebut. Latihan dimulai. Yuri mengajari Kitty menari dan ini membuat mereka dekat. Lalu Kitty menjadi gugup. Kitty sudah tidak bisa menahan perasaannya dan ia mendekati Yuri.
Namun tiba-tiba Madison dan yang lainnya tiba untuk ikut latihan. Saat makan siang, Minho dan D akhirnya memperlihatkan pada Q foto Florian dengan seorang pria malam itu. Q pun lalu meminta penjelasan dari Florian. Dan Florian mengakui kalau ia telah melakukan cheating. Tapi bukan selingkuh, melainkan mencontek. Ia meminta bantuan pria itu yang merupakan senior KISS untuk membuatnya bisa mempertahankan beasiswanya. Kitty mengobrol dengan Profesor Alex yang akan berhenti mengajar di KISS karena ia merasa tidak diinginkan. Ayahnya tidak tahu keberadaannya dan ibunya tidak ingin berurusan dengannya. Tapi Kitty memberitahu bahwa Yuri ingin mengenalnya dan meminta Alex untuk mempertimbangkan keputusannya. Pada malam pertunjukan bakat, Gina tiba dengan suaminya. Suaminya meminta Gina membawa Yuri pulang ke rumah dan menyelesaikan masalah Alex. Gina berkata ia telah berusaha keras untuk menjaga citra keluarga mereka, tapi entah untuk siapa dia melakukan semuanya. Karena ia, suaminya, dan Yuri, tidak satu pun dari mereka bahagia. Pertunjukan dimulai dengan tarian rakyat Korea, dan ketika menonton, Florian mencoba berbaikan dengan Q yang kecewa dengannya karena telah curang. Sebagai atlet, Q sangat menjunjung sportivitas dan benci dengan kecurangan. Sebelum pertunjukan tari kipas, Ibu Gina membujuk Yuri untuk pulang dan berjanji mengenalkan Alex. Yuri terkejut kalau Alex adalah abangnya, dan dari Gina, Yuri tahu kalau selama ini Kitty sudah tahu tentang Alex, dan ia kecewa karena Kitty tidak memberitahunya. Kemudian mereka harus segera tampil. Sambil menari, Yuri dan Kitty berdebat, dan gara-gara ini, Kitty kehilangan fokus dan tersandung, menyebabkan hanboknya terkena kembang api dan terbakar. Minho bergegas lari ke panggung dan segera memadamkan api dengan jasnya. Kemudian dia tiba untuk membantu tapi sudah terlambat. Sementara Gina menangis melihat upayanya hancur. Namun suaminya masih saja hanya mengkhawatirkan tentang bisnisnya yang terancam gagal dengan ayah Madison, karena penampilan tari Madison berakhir kacau. Gina kemudian memegang tangan Alex dan Yuri, serta memanggil Daniel alias Profesor Lee, dan mengajak mereka semua berkumpul. Episode berakhir dengan Kitty yang akhirnya memberitahu D bahwa dia menyukai orang lain. Ia berkata kalau ia sudah berusaha untuk menghentikannya, tapi tidak bisa. Melihat tatapan dan sikap Minho yang sangat peduli pada Kitty, D salah menafsirkan bahwa orang itu adalah Minho. Rekap alur cerita EXO Kitty episode 10 atau episode terakhir. Kitty memberitahu D bahwa yang ia suka adalah Yuri. D heran bagaimana itu bisa terjadi dan Kitty juga tidak tahu mengapa. Ia berasumsi kalau ia menyukai laki-laki dan perempuan. D butuh waktu untuk mencerna semuanya dan memutuskan pergi. Beralih ke Gina, ia memberitahu Daniel atau Profesor Lee kalau ia hamil, dan Alex adalah putra mereka. Dulu ia merahasiakannya karena tidak ingin menghambat Daniel yang sedang mengejar mimpinya sebagai musisi pada saat itu. Kitty menelpon ayahnya di tengah malam, dan ayahnya langsung bergegas ingin terbang ke Korea. Tapi Kitty berkata kalau ia baik-baik saja. Ia hanya sedang sedih dan bingung. Ia menceritakan kalau ia bertengkar dengan D karena menyukai Yuri, yang mana seorang perempuan. Dr. Coffee menghiburnya berkata kalau itu semua hanya proses menjadi dewasa. Selain itu, Kitty juga berkata kalau mungkin saja ia juga gagal dalam ujiannya. Ayahnya kembali menghiburnya, mengatakan kalau setidaknya Kitty bisa belajar tentang hidup dan mendapat pengalaman baru di sana. Kitty berkemas dengan koper yang besar, mempersiapkan jikalau ia tidak kembali lagi ke KISS untuk semester depan. Namun Q menghiburnya berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Q bercerita kalau Florian menyontek dalam ujian, untuk mempertahankan beasiswanya sehingga bisa tetap bersama Q. Kitty berkata itu adalah perbuatan buruk, dan ia khawatir Q dekat dengan orang yang seperti itu. Q lalu marah karena Kitty menghakimi Florian. Gina memberi kabar bahagia untuk Yuri. Ia telah mengundang Alex untuk berlibur bersama mereka, dan ia telah berbicara pada orang tua Juliana. Dan Juliana akan tiba di Korea pada malam ini. Ini membuat Yuri sangat senang. Keesokan paginya hasil ujian telah keluar dan ditempel di dinding asrama laki-laki. Q senang Florian lulus, tapi ia juga sedih karena Florian ada di peringkat 1, dan itu merebut posisi D yang murni lulus karena belajar keras. Selain itu, Q juga senang melihat Kitty yang berhasil lulus di ujian. Namun sayangnya Kitty yang masih memakai piyama ketahuan kalau selama ini telah tinggal di asrama. Dan ini membuat Ibu Gina berdiskusi dengan dewan sekolah untuk mengeluarkan Kitty.
karena Kitty telah melanggar kode etik. Kitty yang tidak mau menyerah naik ke atas meja pada makan siang. Ia menyampaikan pidato yang emosional kalau ia sangat ingin tetap bersekolah di KIS, karena KIS sangat berarti baginya. Di KIS dia bisa mendalami sosok ibunya yang luar biasa. Ibu Gina mendengarkan pidato itu namun kemudian berjalan pergi. Kitty berkecil hati tapi Profesor Alex menghiburnya dan mengucapkan perpisahan sebelum Kitty terbang ke Amerika. Kitty pamit pada Q dan setelahnya Minho datang untuk pamit pada Kitty tapi tanpa rasa emosional. Sebelum ke bandara, Kitty bertemu Ibu Gina. Di sana Ibu Gina memberinya surat yang pernah diberi If Song padanya. Kemudian Kitty juga memberi Ibu Gina sebuah kaset berisikan playlist lagu yang ternyata dulu disusun oleh Profesor Lee untuk Ibu Gina. Ibu Gina terharu mengenang masa lalunya. Ia berkata kalau Daniel adalah cinta pertamanya, dan tak peduli waktu berlalu, rasanya tetap sama. Kitty berkata ia memahami perasaan itu. Ibu Gina juga ternyata menyukai pidato Kitty, namun ia harus pergi karena tidak dapat menahan tangis. Beralih ke D, ia kecewa karena menempati posisi kedua, karena itu berarti ia tidak akan mendapatkan beasiswa penuh. Q lalu mengkhawatirkan D. Namun dia senang karena Kitty lulus. Tapi Q memberitahu bahwa Kitty telah dikeluarkan. Dia lalu meminta tolong ayahnya bergegas ke bandara karena ia ingin melihat Kitty dan mempertahankan hubungan mereka. Syukurlah dia sempat bertemu Kitty. Kitty memberitahu kalau dia akan selalu menjadi cinta pertamanya. Kemudian mereka berpisah. Kitty juga melihat Yuri dan ingin mengakui perasaannya. Namun mereka terganggu saat Juliana tiba. Kitty tidak tahan melihat Yuri dan Juliana dan memutuskan pergi. Kemudian Yuri menyadari kalau Kitty sudah pergi, dan setelah menyambut Juliana, Yuri memutuskan untuk menelpon ibunya, membujuk agar Kitty tidak dikeluarkan dari sekolah. Di dalam pesawat, Kitty membaca surat yang pernah ditulis ibunya untuk Ibu Gina, dan mengetahui kalau ibunya punya cinta pertama di KIS bernama Simon. Kitty terkejut melihat Minho yang duduk di sampingnya. Minho menjelaskan bahwa dia akan mengunjungi ibunya di LA, dan sengaja duduk di kelas ekonomi untuk menemani Kitty. Ketika tahu kalau Kitty dan dia resmi putus, Minho mengakui kalau ia jatuh cinta pada Kitty, dan season 1 berakhir dengan Kitty yang terkejut akan hal itu. Begitulah akhir EXO Kitty season 1, dan dikonfirmasi bahwa akan ada EXO Kitty season 2 yang mungkin akan dirilis pada musim gugur 2024. See you di season 2 guys.